Baik, 96,7 Radio Global FM, nomor kawan global. Masih kita di Bincang Global kita, masih dengan topik BPPD NTB Jurnalis Kontes 2020. Tadi sudah ada yang nanya ya, Pak Budi sudah dijawab tadi oleh Mas Alfian. Nah, tadi Mas Indra nih dari Praya belum. Saya ulangi lagi, seperti kita ketahui kan sekarang banyak sekali media-media online yang bertebaran. Betul. Kalau kita lebih teliti lagi ya, mengelola media online itu hanya beberapa orang saja. Tidak seperti media yang lainnya, koran-koran atau TV yang ada di NTB. Nah, apakah peserta yang ikut dan mengatasnamakan media online tersebut bisa ikut? Terima kasih dari Indra di Praya. Silahkan Mas Alfian. Terima kasih Mas Indra, ini pengamat media sepertinya Mas Indra ini. Betul Mas Indra, memang ya begitulah industri media kita di NTB ini. Tapi sah-sah saja mereka mau satu orang mau punya berapa media, itu juga nggak ada yang melarang selama media yang dia miliki itu positif, itu tidak menyebarkan hoax, tidak memfitnah ini itu gitu, tidak untuk dipergunakan untuk alat sebagai mengancam ini itu gitu kan. Selama itu positif dan bisa membantu kita untuk membangkitkan NTB, pariwisata NTB, ya sah-sah saja gitu. Nah, soal ketentuan, mereka bisa mengirim, tetap kita perbolehkan mengirimkan kuncinya di juri, kembali ke juri. Ini layak, nilainya tinggi apa tidak, seperti itu. Jadi nanti jurilah yang akan menyaring itu. Ternyata misalnya ini copy paste dari ini gitu. Ya sudah, otomatis terseleksi, tereliminasi gitu. Dengan sendirinya begitu. Gitu. Dan itu menggambarkan media online-nya sendiri gitu, seperti itu. Jadi tenang saja Mas Indra, kita sudah punya triknya gitu. Sudah ada triknya tersendiri. Nah, mungkin Mas Indra ini termasuk salah satu yang menjalankan media online tadi ya, Mas Alfian ya. Nah, Mas Alfian, kalau untuk media online sendiri nanti mungkin bisa disampaikan lagi apa nih, gimana nih caranya mengirimkan karyanya? Silakan media Mas online Alfian. sama seperti mungkin media cetak, tinggal format yang sudah termuat di media online itu sendiri di capture atau di print dalam bentuk PDF, kemudian ya dikirimkan ke alamat email kami tadi, bppdntb jurnaliskontes@gmail.com. Atau bisa kalau misalnya dekat dengan kantor kami, ya sudah tinggal loncat ke situ. Tinggal kirim ya. Mungkin sekalian liputan ya udah langsung ke sana gitu kan, Mas Alfian. Oke, ada lagi nih Mas Alfian dari Erik di Ampenan. Ya, Mas Erik. Mas Alfian, apakah semua peserta lomba ini digabung menjadi satu dengan peserta-peserta yang lain atau ada klasifikasinya tersendiri? Silahkan Mas Alfian. Oh ya, jadi kita klasifikasinya berdasarkan media itu. Jadi misalnya media cetak kita klasifikasikan di media cetak, kemudian media online, radio seperti itu. Video TV, oh gitu. Jadi diklasifikasikan sesuai dengan medianya, gitu ya. Kalau TV ya sama TV, radio sama radio. Berarti nanti itu untuk juara satunya umum gitu ya? Enggak, jadi juara satu ya masing-masing ada kategorinya. Oh gitu. Untuk TV beda, untuk radio beda, gitu ya Mas Alfian ya. Yang kita sampaikan ini kan udah tahu, ternyata juara satunya cetak dapat 5 juta, TV juga seperti itu gitu. Oh gitu. Nah, itu kawan global. Jadi nanti ada klasifikasinya ternyata ya. Terima kasih untuk Erik di Ampenan. Yes. Mas Alfian, di era sekarang ini kan memang semua keadaan sepertinya sangat-sangat sulit ya. Itu gimana nih? Mungkin di luar topik nih Mas Alfian, keadaan pariwisata di NTB seperti apa sih Mas Alfian? Ya, kita tahu ini kan yang tidak kita betul pikirkan gitulah. COVID ini kan di luar perkiraan kita bisa masuk ke NTB secepat itu. Kita punya mimpi di 2020 sebelum COVID masuk, ini kan artinya proyeksi kita dari sisi apapun itu bisa dikatakan positif gitu kan. Apalagi kalau bicara pariwisata. Walaupun 2 tahun yang lalu kita terkena gempa yang begitu dahsyatnya, tapi masih bisa bangkit gitu kan. Dan itu kita berarti 2020 waktu itu belum COVID, kita bisa optimis lagi, termasuk dari
bisnisnya di bidang media itu sendiri gitu. Tapi awal tahun ternyata kita sudah dihantam dengan COVID gitu, dan itu membuat lumpuh karena begitu bandara tutup, Jakarta lockdown, kota-kota besar lockdown, ya sudah kita mau nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu. Tapi sekarang kan begini, new normal sudah bisa dibilang kita sudah masuk ke era new normal. Masyarakat sepertinya di jalan-jalan sudah mungkin jenuh katakanlah ya, dia di dalam mereka di dalam rumah. Nah, salah satu harapan untuk membangkitkan pariwisata kita ini apa ya? Yang utama mungkin warga lokalnya atau warga domestiknya untuk ya sudah ayo kalau hari libur atau apa ya silahkan bertamasya lah gitu. Tapi untuk harus ingat ya protokol COVID gitu. Nah ini protokol COVID ini sangat harus diperhatikan karena ke depan destinasi yang benar-benar menerapkan protokol COVID itu pasti banyak dikunjungi seperti itu. Nah, kemudian ada hal baru lagi melalui augmented reality, jadi virtual, tamasya virtual. Nah, ini kita coba kalau ini cepat segera mungkin ada bentuk tamasya baru, yaitu tamasya virtual nanti ke depan yang bisa kita jual. Jadi cukup dia duduk di rumahnya, kemudian menikmati pemandang dari layar komputernya atau kacamata virtual itu tadi, dia sudah bisa merasakan bagaimana jalan-jalan ke tempat destinasi-destinasi kita seperti itu. Wah. Tapi keadaannya semakin membaik ya di era sekarang. Ya, mudah-mudahan masyarakat juga aware-nya saya lihat semakin tinggi. Walaupun memang masih beberapa ada yang belum terbiasa mengenakan masker di luar, tapi yang penting mereka bisa lebih lebih awas lah gitu kan. Saya kira ya kita fine aja gitu. Dan mudah-mudahan ini COVID ini segera berlalu lah gitu harapan kita. Amin, baik. Nah, karena waktu kita sudah semakin mepet, Mas Alfian mungkin ada yang ingin disampaikan, Mas Alfian, sebelum kita pamit silahkan. Buat teman-teman jurnalis di NTB, se-NTB, ayo ini sarana buat kita, jadi tidak hanya sekedar untuk memenangkan lomba saja, tapi dengan melalui kontes ini kita bisa membantu untuk membangkitkan pariwisata NTB gitu. Jadi kirimlah sebanyak-banyaknya. Ingat batas pengirimannya kawan global 20 Agustus 2020 pukul 16 WITA dan pengumuman hasil lombanya tanggal 31 Agustus 2020. Siapa tahu Anda yang berhak memenangkan juara 1 di masing-masing klasifikasi tadi ya. Betul. Di masing-masing media tadi mendapatkan uang 5 juta rupiah, 5 juta plus piagam trofi kawan global. Mas Alfian, terima kasih. Sama-sama Mbak Dika, terima sudah kasih hadir di studio kami. Terima kasih, sukses terus. Sukses selalu Mas Alfian. Selamat pagi. Dan kawan global, terima kasih untuk kalian selalu setia bersama kami di 96,7 Radio Global FM Lombok. Waktunya kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.